Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Agustina, NPM 117 dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mata kuliah manajemen operasional yang berjudul Peramalan. Pengertian mengenai peramalan. Ramalan atau forecast adalah pernyataan mengenai nilai yang akan datang dari variabel seperti permintaan. Artinya, peramalan adalah prediksi mengenai masa depan. Peramalan juga merupakan komponen penting dari manajemen hasil yang berkaitan dengan persentase kapasitas yang digunakan. Ramalan yang akurat dapat membantu para manajer merencanakan taktik, misalkan menawarkan diskon atau tidak menawarkan diskon, untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan, sehingga akan mencapai tingkat pendapatan yang tinggi. Yang selanjutnya, konsep dasar peramalan. Menurut Casper, terdapat 9 langkah yang harus diperhatikan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari sistem peramalan dalam manajemen permintaan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item independent demand yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yang keempat, memilih model-model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang ketujuh, validasi model peramalan. Yang kedelapan, implementasi hasil-hasil peramalan. Dan yang terakhir, memantau keandalan hasil peramalan. Presentasi yang selanjutnya akan dilakukan oleh Mas Fahri. Baik, saya Fahri Nuriski akan melanjutkan presentasi fitur-fitur umum untuk semua ramalan. A. Teknik peramalan biasanya berasumsi bahwa sistem sebab-akibat serupa yang mendasarinya yang ada di masa lalu akan terus ada di masa mendatang. B. Ramalan jarang serupa, sehingga hasil aktualnya biasanya berbeda dari hasil prediksi. C. Ramalan untuk sekelompok objek cenderung lebih akurat dari ramalan untuk satu objek, karena kesalahan peramalan antar objek dalam satu kelompok biasanya memiliki pengaruh membatalkan ramalan. D. Keakuratan peramalan menurun ketika periode waktu yang dicakup oleh ramalan rentang waktu meningkat. Unsur-unsur ramalan yang bagus. 1. Ramalan harus tepat waktu. Biasanya dibutuhkan sejumlah waktu tertentu agar dapat merespon informasi yang terkandung dalam ramalan. Kedua, ramalan harus akurat dan tingkat keakuratannya harus dinyatakan. Hal ini akan memungkinkan penggunanya merencanakan kesalahan yang dapat terjadi dan akan menyediakan dasar untuk membanding alternatif ramalan. Ketiga, ramalan harus dapat diandalkan dan harus berfungsi terus-menerus. Teknik yang terkadang menyediakan ramalan yang bagus dan terkadang menyediakan ramalan yang tidak bagus akan membuat penggunanya merasa gelisah setiap ramalan baru dimunculkan. Keempat, ramalan harus dinyatakan dalam unit yang bermakna. Perencana keuangan perlu mengetahui berapa banyak dolar yang dibutuhkan. Perencana produksi perlu mengetahui berapa banyak unit yang akan dibutuhkan. Serta penyusun jadwal perlu mengetahui mesin dan keterampilan apa yang akan perlu dibutuhkan. Pilihan unit tergantung pada kebutuhan penggunanya. Kelima, ramalan harus dilakukan secara tertulis. Meskipun hal ini tidak akan menjamin semua pihak yang menggunakan informasi serupa, setidaknya akan meningkatkan kemungkinan terjadinya ramalan itu. Selain itu, ramalan secara tertulis akan memberikan dasar yang objektif untuk mengevaluasi ramalan segera setelah hasil aktual yang ada. Keenam, teknik ramalan harus sederhana untuk dipahami dan digunakan.
Pengguna ramalan seringkali kurang percaya dengan ramalan yang didasarkan pada teknik canggih. Mereka tidak memahami situasi yang sesuai untuk teknik tersebut atau keterbatasan dari teknik tersebut. Penyalahgunaan teknik adalah konsekuensinya nyata. Tidak mengherankan, teknik peramalan yang cukup sederhana memiliki popularitas yang luas karena penggunanya lebih nyaman bekerja dengan teknik ini. 7. Ramalan harus memiliki biaya yang efektif, manfaatnya harus banyak dari biayanya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Rafli. Muhammad Rafli Pratama, NPM 067, akan melanjutkan presentasi dari Mas Fahri. Tahapan dalam proses peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan ramalan, lalu menetapkan rentan waktu, memilih teknik peramalan, membersihkan dan menganalisa data yang tepat, membuat ramalan, dan yang terakhir memantau ramalan. Lalu, pendekatan peramalan. Yang pertama, kualitatif. Metode kualitatif terdiri atas input subjektif yang seringkali melanggar uraian yang tepat. Yang kedua, kuantitatif. Meliputi proyeksi data historis atau pengembangan model asosiatif yang berupaya memanfaatkan variabel sebab akibat untuk membuat ramalan. Kemudian, ramalan yang didasarkan pada penilaian dan opini. Yang pertama, ramalan berdasarkan penilaian adalah ramalan yang menggunakan input-input subjektif seperti opini dari survei konsumen, staf, penjualan manajer, eksekutif, dan ahli. Lalu yang kedua, peramalan hanya mengandalkan penilaian dan opini untuk membuat ramalan. Apabila manajemen harus memiliki ramalan secara cepat, kemungkinan tidak ada cukup waktu untuk mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif.